Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program acara Efata Menyentuh Hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak kalah kita akan kembali di dalam kerutinan kita sehari-hari. Kita akan berkarya supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, pada tahun 1892, ada sebuah toko buah Yu yang mengangkut 50 keranjang nanas dari Layang ke Shanghai. Karena perjalanan yang jauh, maka nanas-nanas itu membusuk dan dibuang. Dan di seberang toko buah Yu ini ada toko kecil yang dihuni oleh sepasang suami istri yang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan, dan mereka memungut nanas yang dibuang itu. Nanas itu mereka kupas, mereka potong kecil-kecil, dan mereka menjualnya. Bisnis ini berjalan lancar. Suami istri ini membeli nanas busuk dari toko Yu, dan toko Yu dengan senang hati menjual dengan harga yang murah. Dan nanas itu diproses menjadi kue dodol nanas dan terjual laris. Dan ternyata di dalam waktu singkat, kue dodol nanas ini jadi makanan khas daerah Tiongkok Selatan dan sampai ke kerajaan. Namun, pemilik toko Yu iri. Yu tahu bahwa kue dodol nanas itu terbuat dari nanas busuk yang dia jual. Malam harinya Yu menulis, Tiang Sidao, atau langit tahu, lalu menempelnya di pintu toko kue dodol nanas. Dan esoknya, suami istri itu melihat tulisan itu dan mereka terperanjat. Mereka tahu kalau ada orang yang ingin merusak bisnis mereka. Suami istri itu tertawa dan berucap, kita kebetulan sedang berpikir mencari nama toko ini. Dan kebetulan hari ini ada orang yang menuliskan nama toko dan mengirimnya ke depan pintu. Itu bagus sekali. Kaisar juga pernah memakan kue dodol nanas tokoku. Dan Kaisar adalah putra langit pada masa itu. Jadi seharusnya kalau memakai nama Tian Sidao. Oke, saya gunakan ini sebagai nama toko. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa dampaknya? Bisnis kue dodol nanasnya menjadi semakin melejit, laku laris. Yu menjadi semakin berang. Lalu dengan licik ia melukis dinding di toko itu seekor kura-kura yang menyembunyikan kepala di dalam tempurung dengan disertai tulisan, tidak tahu malu. Dan keesokan harinya dia melihat lukisan kura-kura ini. Pasang suami istri itu terdiam. Namun sejenak kemudian mereka berucap secara bersamaan, kita gunakan gambar kura-kura ini sebagai logo program. Kue dodol nanas dapat menyembuhkan batuk dan memperpanjang usia. Karena kura-kura adalah hewan yang panjang usianya. Sejak itu, logo kura-kura jadi logo yang terkenal di Shanghai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan lewat bacaan ini, bahwa di dalam hidup dan kehidupan kita, rancangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita dan kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seorang yang bijak akan mampu mengubah hinaan, kegagalan, dan kekecewaan menjadi motivasi hidup yang membawa kesuksesan. Di dalam hidup dan kehidupan ini, apapun yang kita jalani, susah, senang, mari kita jalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita percaya, kita imani, bahwa di dalam apapun yang kita alami Allah bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang tetap senantiasa berserah kepada Tuhan dan tetap berpikir positif dan menjalankan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara menjalani hari-hari hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.